kebakaran Pasar Gembong. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari. 30 kios yang berada di bagian tengah pasar ludes dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. 5 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena kebakaran terjadi saat kios tutup. Api diduga muncul akibat korsleting di salah satu kios. 30 ya Bang? Hah? Lebih kurang 30? 30 toko? Iya. Ada toko baju, toko sosis, ikan asin, sayur, kayak gitu. Habis nih. Penyebabnya apa sih Bang, kira-kira? Kira-kira jam 2. Penyebabnya dari katanya PLN, gitu. Listrik. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Hujan es disertai angin kencang menerjang Klaten, akibatkan sejumlah pohon tumbang. Pohon tumbang dan tiang listrik roboh juga terjadi di Boyolali pasca hujan lebat dan angin kencang. Cuaca buruk yang menerjang Klaten mengakibatkan hujan es disertai angin kencang pada Minggu petang. Hujan es merusak atap puluhan rumah warga di 3 desa di Kecamatan Juwiring. Ya jam setengah 4. Awalnya gimana Mas? Awalnya ya pertama mendung terus angin besar. Angin besar sama angin besar otomatis kan ya jenenge bencana angin alam. Orang nggak bisa prediksi. Semua pada gugur. Tadi pas di rumah atau pas di mana Mas? Di rumah. Selain merusak rumah warga, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon besar di pinggir jalan penghubung Kabupaten Klaten menuju Kabupaten Sukoharjo. Petugas BPBD dibantu TNI Polri berupaya mengevakuasi pohon. Sementara di Desa Candigata, Cepogo, Boyolali, hujan lebat dan angin kencang akibatkan tiang listrik roboh dan pohon tumbang. Petugas gabungan berupaya mengevakuasi tiang listrik dan pohon karena menutupi jalan warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Klaten dan Boyolali, Saiful Effendi dan Tata Rahmata, iNews melaporkan. 8 penganiaya pria yang dituduh jambret hingga tewas di Deli Serdang, Sumatera Utara ditangkap. Korban diculik dari rumahnya dan dibawa ke sebuah bengkel motor dan dianiaya dengan sadis hingga kritis dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Inilah 8 pelaku penganiayaan yang berujung dengan tewasnya seorang pria di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pelaku yang seluruhnya warga desa Bandar Khalipa, Kecamatan Percut Seituan ini mengeroyok korban bernama Ramlan, warga Bandar Setia, yang dituduh jambret ponsel. Penganiayaan sadis ini bermula saat salah satu pelaku bertabrakan sepeda motor dengan korban. Korban yang terluka meminta biaya berobat. Karena tidak ada uang, pelaku memberikan ponselnya sebagai jaminan. 2 hari kemudian, rekan pelaku mencari korban dan menculiknya. Korban dianiaya hingga kritis dan diserahkan ke Polsek Percut Seituan dengan dalih korban adalah jambret yang ditemukan di jalan. Jadi mereka menuduh bahwa tersangka adalah pelaku jambret handphone. Mereka menjemput dia dulu, kemudian dibawa, kemudian diinterogasi di sana dan dieksekusi lah. Atas perbuatannya, ke-6 pelaku yang sudah dijadikan tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polsek Percut Seituan. Mereka diancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Sebelumnya, Ramlan tewas saat dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi bersimbah darah. Polisi yang mengolah tempat kejadian perkara di sebuah bengkel menemukan banyak bercak darah korban. Ramlan bahkan sempat melakukan panggilan video dengan rekannya untuk meminta pertolongan saat dirinya dianiaya dengan sadis oleh para pelaku yang menuduhnya jambret. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. 2 kelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara terlibat tawuran di jalanan. Dampak bentrokan, pengendara ketakutan dan memilih memutar arah untuk menghindar. Bentrokan 2 kelompok pemuda terjadi di Jalan Pandu, Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan menggunakan batu dan benda tumpul lainnya, kedua kelompok saling serang. Sejumlah pengendara yang hendak melintas di lokasi terpaksa berputar arah dan sejumlah toko di lokasi terpaksa tutup.
Belum diketahui penyebab terjadinya bentrokan, dan ruas jalan di lokasi terdapat sisa-sisa botol pecah dan bekas lemparan batu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara di Pancoran, Jakarta Selatan, sekelompok remaja ditangkap petugas saat hendak tawuran. Para pelaku kedapatan membawa pedang, celurit hingga parang. Ini apa namanya nih? Woi, ini siapa yang punya? Ini teman saya, Pak. Yang bawa teman saya. Petugas yang menangkap terheran-heran saat menyita berbagai jenis senjata tajam yang dibawa 6 remaja ini. Senjata yang mereka bawa berupa pedang, celurit, hingga parang yang sangat membahayakan keselamatan orang lain. Keenam remaja ini ditangkap di Jalan Rawajati Timur, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga saat hendak tawuran. Selain membawa senjata tajam, tak ada satupun di antara mereka yang membawa kartu identitas. Sebelumnya ada 50 remaja yang diduga terlibat, namun melarikan diri saat melihat petugas. Mereka lari melihat tim kami bergerak. Kita coba tetap kejar dan mendapatkan dari 6 anak-anak beserta barang buktinya, yaitu 4 bilah, 1 buah celurit, dan 1 samurai dan 2 pedang. Para remaja ini kemudian dibawa ke Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Warga berebut dan saling dorong demi minyak goreng subsidi yang hingga kini langka di pasaran. Selengkapnya usai jeda.